말이 안 돼. 마보다 본능이 so fast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisha Nuraini dengan NPM 224111016 dari kelas manajemen 22A. Pada matkul kali ini saya akan membahas matkul hukum bisnis. Berikut adalah pertemuan pada hari ini dengan materi bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis. Nah, dalam bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis ini mempunyai merger. Apa sih yang dimaksud dengan merger? Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan atau bank dengan salah satu di antaranya tetap berdiri. Dan nama perseroan yang digunakan tersebut diambil dari salah satu perseroan tersebut. Untuk contoh merger pada bank yang memakai salah satu nama yang dipilih secara bersamaan. Misalnya, jika Bank ABC melakukan merger dengan Bank DEF, kemudian mereka menyepakati bahwa nama yang digunakan adalah Bank ABC dan nama Bank DEF diganti dengan Bank ABC. Setelah itu, merger ini mempunyai dua, yaitu ada merger horizontal dan merger vertikal. Nah, untuk merger horizontal ini adalah merger yang dilakukan oleh usaha yang sama atau sejenis. Contohnya adalah merger antara dua perusahaan roti dan perusahaan sepatu. Sedangkan merger vertikal yaitu merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan. Untuk contohnya adalah perusahaan ban merger dengan perusahaan mobil. Nah, perusahaan ini pemintalan benang merger dengan perusahaan kain. Dalam proses merger ini mempunyai pihak-pihak yang terkait. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah itu Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, BKPM, dan yang kedua adalah akuntan, yaitu akuntan publik. Yang ketiga konsultan. Ada konsultan hukum, konsultan keuangan, konsultan manajemen, dan konsultan pajak. Yang keempat adalah notaris, yaitu akte pendirian badan usaha merger. Nah, berikut adalah konsolidasi. Konsolidasi ini merupakan penggabungan dua perusahaan, di mana kedua nama perusahaan tersebut dihilangkan dan diganti dengan nama perusahaan yang baru. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, bisa kita lihat nih dengan contoh berikut ini. Nah, misal Bank ABC melakukan konsolidasi dengan Bank DEF. Nah, maka nama kedua bank tersebut itu dibubarkan, kemudian diganti dengan nama baru, misalnya Bank XYZ. Jadi, perusahaan X ditambah perusahaan Y sama dengan perusahaan Z. Begitu. Selanjutnya adalah akuisisi. Apa sih yang dimaksud dengan akuisisi? Nah, akuisisi ini adalah pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank. Nah, gitu. Jadi akuisisi itu pengambilan, yaitu saham maksudnya. Oke, lanjut. Untuk merger badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Nah, dasar hukum PP nomor 27 tahun 1998 pasal 6, yaitu yang pertama, penggabungan dan pelemburan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS. Yang kedua adalah penggabungan, peleburan
dan pengambil alihan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri 3/4 pemegang saham. Yang ketiga adalah bagian badan usaha terbuka jika dalam hal persyaratan kehadiran tidak tercapai, maka akan ditetapkan sesuai peraturan perundangan di bidang pasar modal. Sedangkan menurut UU nomor 1 tahun 1995 dan PP nomor 27 tahun 1998, nah, merger suatu PT ini dapat dilakukan melalui tahapan. Yang pertama adalah tahapan perencanaan, yang kedua persetujuan RUPS, yang ketiga pengumuman rencana penggabungan, keempat itu adalah pelaksanaan, dan yang kelima pengumuman hasil penggabungan. Oke, next. Berikut adalah joint venture. Nah, joint venture ini secara umum diartikan suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Berikut adalah pengertian waralaba. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 1. Nah, waralaba ini adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Nah, menurut Asosiasi Franchise Indonesia, waralaba itu adalah suatu sistem perindustrian barang dan jasa kepada pelanggan oleh pihak waralaba yang sudah memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan nama, merek, sistem, prosedur, dan cara untuk yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan jangka waktu tertentu pada suatu wilayah. Berikut adalah jenis-jenis waralaba berdasarkan produknya. Waralaba produk itu contohnya adalah MCD, KFC, Chatime, Boba, Cake, dan sebagainya. Yang kedua adalah waralaba jasa. Contohnya adalah agen travel, studio, terus juga ada lembaga pendidikan, asuransi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah waralaba gabungan. Waralaba gabungan ini meliputi produk dan jasa yang digabungkan. Nah, itu saja pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 시됐지만 조절이 안 돼 마보다 본능이 so fast 이대로 멈출 수 없어 you know I don't give